Di trip kali ini memang gue sengaja nih cari tempat yang memang deket dari Jakarta, jadi bisa pergi Sabtu dan Minggu. Dan setelah browsing-browsing, akhirnya gue menemukan gunung ini, yaitu Gunung Kencana. Nah, Gunung Kencana ini itu ada di puncak Bogor. Memang banyak orang yang nggak tahu, tapi ini gue kasih tau kalian ya, bahwa di puncak selain ada gunung gede, juga ada Gunung Kencana. Untuk sampai ke base camp Gunung Kencana, gua harus naik motor selama 2 jam. Bayangin, jauh banget. Itu 2 jam, itu estimasi dari jarak puncak sampai ke base camp. Dan seperti yang kalian lihat di video ini, jalannya semuanya batu, rusak parah. Jadi gue saranin kalau kalian mau ke Gunung Kencana, baiknya naik motor bebek atau motor sport. Nah, akhirnya sampai juga gue di base camp Gunung Kencana. Setelah 2 jam nih gue berpergian naik motor. Dan setelah dari sini kemudian gue siap-siap dan beginilah kita pendakiannya. Halo, selamat datang. Apa nih? Pendaki. Pakai jomblo. Jangan. No. Nenek. Yes aja. Pendaki zaman now, yes. Oke. Pendaki zaman now. Yes. Oke. Tanjakan Sambalado. Wow. Nah, jadi lanjut tadi yang cerita di Gunung Kencana. Jadi kan itu kan start pendakiannya dari base camp, terus kita ngelewatin kebun teh. Nah, sampai di apa namanya? Setelah lewat kebun teh itu sekitar 1 jam jalan dari base camp, nyampe lah kita di namanya pengecekan pengecekan simaksi. Nah, pos pengecekan simaksi ini tuh ada di deket tanjakan Sambalado. Nah, nyampe di tanjakan Sambalado ini bro, itu tuh pas maghrib. Nah, gue kan naik berlima nih. Nah, dan kebetulan temen gue ada yang beragama Islam. Jadi pas nyampe di tanjakan Sambalado, azan maghrib. Nah, temen gue yang beragama Islam ini tumben-tumbenan nggak ngingetin kalau lagi azan berhenti. Nah, jadi kan seharusnya kan kalau lagi azan kan berhenti nih. Nah, ini kita berlima bablas aja naik. Nah, pas di tanjakan Sambalado ini bro, jadi kita yang begini, pas di tanjakan Sambalado itu emang temen gue tuh indigo yang Islam? Iya, dia indigo. Nah, tadi waktu mau naik dia udah ngeliat tuh di atas ada yang ngeliatin dia. Cewek. Kalau nggak salah dia bilang antara badan atau mukanya macan. Mukanya? Dia pokoknya tuh kalau nggak salah ya, gue lupa inget, itu antara muka atau badannya itu macan, udah ngeliatin tuh. Nah, jadi tetap naik, dia temen gue tetap paksa naik. Jadi karena memang nggak diceritain ke yang lain. nggak, jadi karena gini kan,
etika kita dalam bernaik gunung kan pada saat kita dalam kondisi lagi di jalan trek gunung atau lagi memang diarahkan gunung, pokoknya sama di area gunung, kalau kita melihat kejadian yang janggal itu kan kita untuk menyimpan di diri kita sendiri nih. Iya. Kita nyimpen, nanti kalau misalnya udah nyampe base camp lagi baru kita cerita. Nah pas ditanyakan sama Lado itu, pas temen gua ngeliat, temen gua diem, dia keep. Nah cuma pada saat temen gua lanjut naik, pas sampai di titik dia melihat yang tadi itu berbadan atau bermuka macan itu, ketempelan lah temen gua itu langsung pucet, pusing, mual. Itu yang indigo bukan? Yang indigo, jadi temen gue yang indigo ada 2 orang, sebetulnya si A sama si B. Pertama nih nempel gue yang ke si A. Nah terus si A ini ngomong ke si B karena sama-sama anak Indomie nih, Indomie. Tapi sama si B dipegang badannya nih kayak gini bro. Oh, gue contohin. Gimana? Nah, digini nih. Nah terus yang tadi awalnya ketempel ke si A, dia pindahlah ke si B. Dan si A hilang. Nah, akhirnya yang tadi ya pusing mual-mual di si A, pindahlah ke si B, pusing mual-mualnya. Gitu, pindahlah ke si B kan. Nah, karena sama-sama anak Indomie, mungkin mereka punya ilmu nih untuk apa misalnya ngelepas lah. Iya. Nah, mungkin punya ilmu untuk ngelepas. Menetralisir. Nah, akhirnya menetralisir di tubuhnya mereka. Nah, setelah menetralisir ke tubuh si A sama si B, lompatlah lagi yang tadi berbadan atau bermuka macan itu ke temen gue yang cowok. Nah namanya Mas Amrullah. Nah saya aja kenal nih. Oh yang Mas Amrullah. Si Mas Amrullah ternyata juga pusing sama mual-mual. Cuma dia nggak ngomong. Itu kondisi malam. Udah pokoknya lewat maghrib. Jadi udah lewat maghrib. Nah dari Tanjakan Sambalado sampai ke puncak itu kan sejam. Jadi memang area campnya itu di puncak. Jadi dari Tanjakan Sambalado sampai puncak itu sejam. Nah kebetulan ya beruntungnya gue lagi beruntung. Gue sama temen gue yang lainnya berdua itu nggak diikutin, ya nggak digangguin. Jadi pas saat itu gue sama temen gue bablas terus jalan ngetrek tanpa berhenti, tanpa istirahat, langsung ke puncak. Gitu bro. Dan kondisi waktu itu udah gelap dan hujan deras. Nah akhirnya seingat gua nyampe di puncak jam 7. Jadi kan tadi kan nyampe di Tanjakan Sambalado maghrib jam 6. Nah nyampe di puncak jam 7. Nah nyampe di puncak jam 7 langsung tuh, karena gue nyampe duluan, gue buka tenda gitu kan. Nah selesai gue pasang tenda, datang lagi tuh temen gue yang lainnya tuh, yang 2 anak Indomie sama Mas Amrullah. Sampai tuh, jadi cuma selang 15 menit. Jadi mereka nyampe di puncak jam 7.15. Jadi pas gua selesai diriin tenda, mereka nyampe tuh bertiga. Nah akhirnya gue bantu lagi tuh masang tenda. Jadi gue bawa 2 tenda, terus bantuin bangun tenda yang satu lagi. Habis itu beres karena hujan kan. Udah lah, akhirnya kita masa-masa bikin teh, bikin kopi, masak buat makan malam. Singkat cerita, jam 9 malam nih, udah makan malam, udah ganti baju karena habis kehujanan. Mas Amrullah itu nggak ngomong apa dia. Temen-temen, tadi waktu di Tanjakan Sambalado kalian digangguin nggak? Ngomong dah bro. Dengan kondisi nggak terkontrol atau gimana sih? Gua nggak ngerti si Mas Amrullah ini sadar atau nggak sadar. Emang dia orangnya suka bercanda gak jelas. Tiba-tiba udah lagi nyantai nih, lagi tahu apa ngobrol santai, tiba teman-teman tadi waktu di Tanjakan Sambalado kalian ngeliat nggak? Aku pakai ngomong dalam hati gua. Akhirnya 2 temen gue yang anak Indomie, ya udah cerita lah. Buka omongan. Iya, tadi gua ngeliat di tengah-tengah antara di tengah-tengah Tanjakan Sambalado. Yang tadi gue bilang, gue lupa soalnya antara bermuka atau berbadan macan. Terus sama dia soalnya tadi gue pusing sama mual-mual. Terus temen gue anak ini bilang itu pindahan dari gua bro katanya.
Dan yang Indomie satunya lagi cerita juga nggak? Iya, Nggak jadi juga. jadi waktu di awal tanyakan Sambalado itu memang dua anak Indomie udah, karena sama-sama anak Indomie jadi udah saling connect tuh. Pas dipegang pundaknya. Iya, udah sama-sama connect. Ya, terus? Ya udahlah, terus akhirnya gua kan sebagai apa ya, gua kan mau naik gunung buat nikmatin ya. Akhirnya gua memotong pembicaraan sama Samrolo. Gua bilang gini, udah malam, kita lagi di gunung, gua bilang gitu kan. Udahlah, nggak usah lah ngomong yang kayak begini. Kalau mau cerita besok pagi aja, pas udah balik nyampe di base camp barulah kalian ngomong. Gua bilang udahlah. Akhirnya pembicaraan kita mengenai hal itu selesailah di situ. Nah terus gua tidur kan, jam 9-an lah gua tidur. Nah jam 10 malam gua dibangun sama temen gue yang anak Indomie. Yang dalam tenda. Iya gini, mos. Terus gua tanya, kenapa sih gua lagi tidur? Gua bilang, enggak, gua mau pindah ke tenda sebelah, cuma lu berani nggak? Katanya. Tuh, berani lah, gua bilang. Kenapa nggak berani? Nah terus temen gue yang anak Indomie ini secara nggak sengaja foto ke depan tenda. Jadi kan tenda ini tenda ya, tenda misalnya ngadep ke arah depan itu kan ada pintu tenda kan. Nah temen gue yang anak Indomie itu foto ke depan pintu tenda, Keluar atau? keluar ke arah luar. Jadi fotonya dari dalam tenda ke arah luar yang pintu tenda. Ya, terus? Nah akhirnya dia nunjukin fotonya ke gua. Nih Mos, lihat. Jelas banget. Dan pas gue lihat, Jelas banget. jelas banget. Itu apa? Gue lupa-lupanya sih. Yang pasti yang gue malas transfernya adalah gue bisa lihat dua mata. Dua mata. Jadi kayak kan ada orang bilang kan apa, ops ya, yang kayak lu lagi foto malam terus ada titik putih. Nah ini cuma dia bukan ops yang titik putih, dia bener kayak apa namanya, bentuk bayangan tapi ada kayak dua mata. Terus dalam hati gue bilang sama temen gue, lu ngapain bangun gue hal kayak gini sih? Gue bilang, gue lagi tidur bangunnya kayak gini. Nggak tahu takut kan gue tidur. Gue bilang, gue situ gue kesel. Gue bilang, Dan mungkin kalau nggak diceritain tetap lanjut ya di situ ya. apa? Tetap Nah lanjut. iya, kalau misalnya gue nggak bangun kan gue tetap tidur dong. Walaupun cuma dibilangin, udah izin nih, Nah, izin mau pindah tenda dan nggak diceritain seperti itu atau nggak ditunjukin foto itu tadi, mungkin masih berani ya. loh, karena gini bro, kondisi gue kan tidur ya, dan gue kan kayak nggak tahu apa-apa dong. Enggak, kalau seandainya dibangunin, Hah? bro, gue mau Oh, gue dibangunin. pindah tenda, nah gitu aja, nggak Oh iya. diceritain. Misalnya gini, kalaupun dia izin mau pindah tenda, monggo silakan. Cuma Nggak usah menurut gua nggak penting lu nunjukin foto itu menurut gua. Ya. Jadi ya nggak perlu lah lu sampai bangunin gua tuh nunjukin foto itu. Jadi gitu bro. Nah, sorry nih ada yang kelupaan. Jadi waktu jam 9 malam tadi kita lagi ngobrol-ngobrol, terus apa Mas Amrul ngomong, ngeliat nggak tadi yang dibawa, ditanya sama Lado. Nah di saat itu dua orang temen gue yang Indomie nih ngelihat ke arah pintu tenda. pintu tenda ya. Terus Itu kan posisi satu tenda semuanya. iya, jadi kita lagi berlima bareng-bareng satu tenda lagi ngobrol-ngobrol. Terus yang Mas Amrul buka omongan. Nah lagi ngobrol-ngobrol masalah yang itu. Nah terus si dua orang temen gue yang Indomie ini tiba-tiba mukanya pucat berubah. Tahu nggak kenapa? Karena mereka berdua disamperin yang tadi ada di tenda Sambalado, dan yang nyamperin mereka itu ada di depan pintu tenda. Itu. Jadi misalnya gini nih, ntar ya. Misalnya nih, gua sebagai anak Indomie, lu juga sebagai anak Indomie, kan? Terus lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba gua ngeliat, terus yang yang anak Indomie langsung gini. Sama-sama begini. Enggak, yang satu-satunya lagi mungkin karena ilmunya agak tinggi, jadi dia gini, dia ngeliatin ke arah pintu tenda, terus dia langsung gini ke temen gue yang satu lagi yang anak ini. Akhirnya
Jadi mungkin yang apa yang si A ini belum terlalu Nenangin ya. Ah? Mungkin nenangin ya. Ya, jadi yang si B ini nenangin, si A nya mungkin Udah ilmunya nggak terlalu tinggi lah. Nah, Gitu. Jadi apa namanya ya, si A ini mungkin dia langsung apa nunduk gitu, yang si B nya menangin. Gitu guys. Jadi itu adalah cerita dan alasan kenapa saat dari tanjakan Sambalado sampai ke puncak di arah camp itu gue nggak ngerekam. Pertama kondisi hujan deras, kedua udah gelap, tiga tanjakan Sambalado itu memang agak terjal dan pijakannya itu pakai bambu jadi agak licin. Dan yang ketiga adalah ya karena kita ada cerita khusus atau spesial di malam itu, makanya nggak gue rekam. Jadi tahu-tahu gue ngerekam lagi pas besoknya pagi jam 9 gue turun dari puncak mau ke base camp. Gitu bro. jadi nggak penasaran lagi nih. Nah gitu. Makanya nanti ya apa namanya cerita pendakiannya yang akan di YouTube gue ya ini konten ini. Gitu. Wow, ngeri juga ya. Jadi ya apapun kejadian di gunung, ambillah sisi positifnya. Yang pertama, kalau lagi azan lebih baik berhenti, tunggu azan selesai, kalian sholat dulu, baru lalu jalan. Terus kalau emang misalnya apa ngelihat sesuatu, bukannya nggak boleh di share sih, cuma kan takutnya dalam pendakian kita ke gunung, saat kalian share ketakutan malah akan merusak yang lainnya. Jadi takut semua tuh. Misalkan apa naik gunung berenam, yang kena satu orang nih, terus satu orang kita nih ke si yang lainnya, yang kedua, yang ketiga, keempat. Dan apalagi ada anak Indomie ya. Apalagi ada anak Indomie, lebih malah kena semuanya. Ya baiknya sih, makanya dalam sebelum pendakian ke gunung baiknya berdoa dulu, semoga dijauhkan dari kecelakaan, cedera, hal-hal yang memang di luar kuasa manusia, supaya dalam kita mendaki gunung ya tetap kita dilindungi dan dijaga sama Tuhan. Itu sih, dan tetap jaga perilaku sopan, tidak ngomong-ngomong kasar, tidak ngomong-ngomong yang kotor, yang maksudnya yang gak manis untuk diucapkan, tidak buang sampah sembarangan. Tetaplah kita jaga etika. Bagaimanapun juga kita pendaki adalah ya tamu. Kita kayak misalnya mau misalnya main ke rumah teman atau rumah saudara, kan kita nggak langsung main nyonong masuk ke rumah orang kan. Setelah kita permisi, assalamualaikum. Itu juga kita ya masuk ke hutan, ke gunung ya kita permisi gitu. Itu sih guys pesan-pesan positifnya. Mungkin dari Pak Aji ada tambahan? Mungkin nggak ada ya. Kita mungkin yang penting jaga kesehatan dan kondisi aja lah selama perjalanan di gunung, dan tetap safety ya. Oh iya, pesan gue tambahan lagi adalah tadi apa bro bilang bro, jaga kesehatan mental Dan tetap safety. oh ya safety kan. Jadi harus tetap safety sama ini apa namanya, saat kalian lagi naik gunung di tengah trek, usahakan pikiran kalian jangan kosong. Entah kalian bisa setel musik, ngobrol sama temen, atau kalian berpikir yang lucu-lucu, yang baik-baik, pokoknya jangan sampai kosong atau berpikiran yang negatif, karena itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi ya kejadian yang di luar kuasa manusia begitu. Jadi sekian dulu guys cerita dari gua mengenai pendakian gua ke Gunung Kencana. Oke? Oke. Lanjut part 2 tapi ke Gunung Cikuray. Becek. Wah, becekan nih tuh. Lumpur. Nah ini koki kita nih. Ayo kok. Tukang masak. Nyampe kita. Senyum. Jadi kaya apa gitu mulu.
Sampai atas, sampai atas. Sampai atas. Sampai puncak.